Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, khususnya yang berada di rumah sakit, di tempat saya bekerja. Mungkin pada pelatihan internal di KPMKB kemarin kurang lebih 1 minggu yang lalu kurang memahami dan kurang jelas tentang membuat rencana perbaikan pada indikator mutu yang belum tercapai pada unit-unit. Di sini kita akan review kembali atau mengulas kembali tentang bagaimana menyusun fokus PDCA. Fokus PDCA yang dimana materi ini saya dapatkan dari pelatihan eksternal PMKB yang dilaksanakan oleh Persijatim di Surabaya pada bulan yang lalu, khususnya pada bulan Februari. Dan diisi dengan pemateri yaitu Dr. Arjati ya teman-teman. Yang pertama kita akan langsung klik ya di Excel atau spreadsheet yang sudah unit atau ditanam di masing-masing komputer. Dan kita langsung aja ke point opportunity for improvement. Nah, ini adalah bentuk isian ya yang harus diisi. Yang pertama yaitu rumah sakitnya apa, kemudian departemen unit yang mengisi apa atau yang melakukan perbaikan, kemudian date ini ada tanggalnya dan dibuat oleh siapa, kemudian masalah, ini daftar masalah ya, misalkan indikator mutunya ada satu yang tidak tercapai, diisi di sini apa masalahnya, kemudian bagaimana cara mengetahui peningkatan performa juga diisi apa, dan bagaimana hal ini berdampak pada perawatan pasien. Jadi misalkan pada mutu tersebut berdampak pada pelayanan pasien maka wajib diisi. Kemudian apa sih kemungkinan penyebabnya juga harus diisi. Kemudian aksi yang akan dilaksanakan dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini. Misalkan contoh masalah ini dapat diselesaikan dengan tim, misalkan tim IGD atau tim direksi atau apapun ya. Kalau sudah kita lanjut ke fin problem ya. Ini quality improve project worksheet ya. Judul jangan lupa ditulis ya teman-teman. Nah, misalkan ini saya akan mengisi tentang kalibrasi tidak tepat waktu ya. Ini salah satu contoh ya. Kalibrasi alat medis tidak tepat waktu. Seperti ini. Kemudian anggota tim siapa ketuanya, misalkan ini kalibrasi alat medis ini ikut siapa, IPSRS kan, jadi saya tulis Kabid IPSRS. Kemudian anggota timnya siapa, sebutkan, misalkan ada Nadia Atem, kemudian ada Jeffrey IPSRS, seperti ini. Dan siapa yang dapat keuntungan dari proyek ini, misalkan pasien, keluarga, karyawan, atau rumah sakit. Kita ambil contoh pasien ya. Kemudian problemnya apa, misalkan. Ini misalkan seperti ini ya. Ini karena judulnya tentang kalibrasi alat medis tepat waktu. Misalkan saya kasih problem seperti ini. Kalibrasi alat medis tidak mencapai target yang ditentukan, hanya mencapai 90%. Ini misalkan ya, misalkan seperti ini, kalibrasi alat medis tidak mencapai target yang ditentukan, hanya mencapai 90%. Dan sasarannya apa? Nah, ini ditulis juga ya. Ini berkaitan dengan kalibrasi, sasarannya kita adalah
kalibrasi tepat waktu pada jadwal yang ditentukan. Kalibrasi ini kan ada masa aktif dan masa habis ininya ya, habis waktu kalibrasinya. Misalkan kalibrasi monitor itu mulai tanggal 1 tahun 2024 nanti habis dalam waktu 1 tahun, misalkan 1 Januari tahun 2025. Maka harapan kita kalibrasi kita itu tepat waktu pada jadwal yang ditentukan. Kemudian tipe pengukuran adalah proses. Setelah itu kita lanjut ke fishbone ya. Fishbone diagram maksudnya ya. Fishbone diagram ini menjelaskan tentang kerangka-kerangka masalah. Yang pertama di kepala ikan ini disimulasikan atau digambarkan menjadi kepala ikan, kemudian ini ada tulang rangka-rangka, di mana rangka-rangka tersebut adalah rangka-rangka atau penyebab masalah. Pertama kita tulis ya di sini di kepala ikan, yaitu masalahnya kalibrasi tidak tepat waktu. Kemudian di sini ada poin, di tulang ikannya ada SDM, manpower, dan metode. Di SDM, apakah ada masalah pada sumber daya manusianya yang berkaitan atau yang menyokong tentang kalibrasi menjadi tidak tepat waktu. Misalkan di sini saya tulis tenaga atem cuti melahirkan, seperti itu. Kemudian di manpower atau kayak kebijakan, jadwal kalibrasi penuh. Kemudian metodenya atau cara kalibrasi masih dengan pihak ketiga, yang dimana artinya rumah sakit tidak memiliki unit kalibrasi yang disahkan atau mempunyai legalisasi dari pemerintah. Kemudian pada tulang ikan selanjutnya, environment ini tidak ada, mesin ini ada ya, alat kesehatan beberapa sudah rusak, jadi tidak bisa dikalibrasi. Kemudian material ini kami isi dengan contohnya yaitu masalah anggaran, seperti ini. Nah di tulang-tulang ikan seperti ini nanti teman-teman isi ya, yang di titik-titik, misalkan di satu unit ada masalah mutu yang tidak tercapai selama 3 bulan, maka wajib dilakukan PDCA atau fokus PDCA. Nah tulang-tulang ikan ini akan diisi ya sesuai dengan masalah. Nah, setelah itu kita lanjut ke matrik ya, matrik prioritas. Nah nanti fishbone itu yang di tulang ikan akan terisi otomatis ya, terisi otomatis kemana? Ke menu selanjutnya yaitu metrik prioritas. Nah, contoh seperti ini, tenaga atem cuti melahirkan. Ini sudah ada di mana? Di kolom tulang ikan yaitu SDM. Jadi dengan mengisi di fishbone ini sudah otomatis akan muncul di metrik prioritas. Kemudian kita beri nilai ya. Nah, nilai bisa dibaca pada keterangan tabel ya teman-teman ya. Ada dampak, reputasi, mudah dikerjakan, dan waktu yang dibutuhkan. Dampak, semakin tidak ada dampak, semakin kecil nilainya 1 sampai dengan 5. Kemudian semakin tidak mempengaruhi reputasi, semakin kecil nilainya, yaitu sama ya 1 sampai dengan 5. Kemudian semakin sulit dikerjakan, semakin rendah nilainya, yaitu 1 sampai dengan 5. Dan waktu yang dibutuhkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin rendah nilainya, yaitu 1 sampai 5. Jadi ini dengan isi ya, teman-teman isi. Apa reputasi, mudah dikerjakan apa enggak. Ini saya total skor 14. Kemudian masalah anggaran, ini total 14. Kemudian jadwal kalibrasi penuh,
Dari pihak ketiga ini skornya 13. Oke. Kemudian alat kesehatan beberapa rusak, skornya 14. Kemudian kalibrasi dengan pihak ketiga, skornya 12. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah ngeling pada tabel berikutnya. Kemudian kita klik Pareto chart ya. Nah, di sini sudah kelihatan mana sih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu atau dilakukan pemecahan masalah. Nah, seperti ini. Ini dari mana? Dari diagram fishbone, kemudian ke metrik prioritas, kemudian ke Pareto chart. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau ada yang masih ragu-ragu atau belum memahami, boleh kontak nomor telepon saya atau konsultasi. Nah, dari metrik prioritas tadi, ini sudah ada beberapa kasus prioritas ya, yang dimana pada tabel atau Pareto chart ini sudah ada keterangan pada warna biru tua ini vital view ya, dan yang biru muda adalah useful many atau bisa dikerjakan berikutnya. Jadi yang paling penting yaitu yang memiliki garis merah tertinggi ini ya, ada 1, 2, 3, dan 4 masalah prioritas yang harus diselesaikan, sehingga diharapkan kalibrasi pada tahun atau bulan berikutnya menjadi tepat waktu. Seperti ini. Ini nilainya ya. Ini sudah rumus, tidak perlu dihapus atau ditulis macam-macam. Jadi kalau teman-teman sudah nulis di fishbone, kemudian muncul di metrik prioritas, maka akan muncul di Pareto chart. Nah, poin ini 14, 14, 14, 13, 12 ini, angka-angka ini berdasarkan dari metrik prioritas. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan pergi kemana? Ke tabel plan atau action plan tool seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian aksi ya, ini aksi. Aksi adalah aksi dari masalah yang sesuai pada fishbone, metrik prioritas, dan Pareto chart. Yang pertama tadi ada tenaga atom cuti melahirkan. Kemudian tindak lanjutnya apa sih kalau cuti? Ternyata di kita ada atomnya cuma 1. Kemudian dari saran dari anggota IPSRS dan anggotanya minimal ada 2 staf atom dong. Dan ini adalah siapa yang menjadi penanggung jawab, yaitu SDM ya, sumber atau unit SDM atau unit sumber daya manusia. Kemudian when, kapan waktunya, Januari, dan where, ini di mana tempatnya, yaitu IPSRS. Kemudian action yang kedua atau masalah berikutnya yaitu masalah anggaran. Botnya meminta pada keuangan, ini PIC-nya atau si penanggung jawabnya yaitu keuangan. Dan kapan waktunya sama ya, Januari, where, di mana, di keuangan. Nah, jadi di sini di action plan tool ini teman-teman dari masalah yang tertulis di fishbone, di metrik prioritas, di Pareto chart itu akan langsung otomatis di sini ya. Akan muncul di tabel action plan tool. Nah, nanti kita tinggal menuliskan pada tabel what atau tidak lanjut dan who, PIC, dan where di mana. Nah, setelah ini selesai, maka kita lanjut lagi ke tabel Dogan chart ya. Tabel Dogan chart ini tujuannya untuk apa?
nilai atau menulis tenggang waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan elemen-elemen masalah yang sudah kita rencanakan untuk perbaikan. Ini ya, yang pertama yang perlu kita isi yaitu teman-teman di poin ini adalah nama judul proyek jangan lupa diisi, kemudian nama rumah sakit, PIC-nya atau penanggung jawab proyek atau penanggung jawab dari rencana perbaikan. Kemudian ini start ya. Ini start jangan lupa ditulis misalkan ini tanggal 31 bulan 12 kemudian tahun 2023. Misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Dan nama proyek jangan lupa diisi, kemudian start. Start kita berencana memulai pada kegiatan ini. Misalkan kita ambil bulan 1 2024 ya teman-teman ya. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, satu ini start, ini sampai garis biru ini ya. Nah, ini waktu yang kita butuhkan ya. Nah, setelah itu masalah-masalah atau sheet plan atau rencana yang sudah ada yang sudah dituliskan pada tabel plan ini, maka akan otomatis muncul pada Dojan chart seperti ini ya. Nah, tenaga atem cuti melahirkan, kemudian membuat rencana anggaran, melakukan rekrutmen staf dan atem dan uji coba. Nah, ini adalah start dan ini adalah berakhirnya. Misalkan ini teman-teman menulis tanggal 2 bulan 1 tahun 2024. Seperti ini ya. Dan sama masalah anggaran semuanya ditulis. Ini contohnya. Seperti ini ya, jadwal kabel. Nah, ini masalah-masalah atau pada poin yang saya tunjuk ini akan otomatis berganti sendiri dari masalah-masalah di unit Anda yang dilakukan perbaikan. Kemudian untuk start, cara menggantinya seperti apa? Nah, yang hijau ini tidak bisa diganti ya teman-teman, karena sudah rumus. Jadi yang bisa diganti yaitu yang kuning. Misalkan kita mau start tanggal 5 bulan 1, tinggal klik aja. Nah, maka seperti ini ya jadinya ya. Tanggal 5 bulan 1 tahun 2024 membuat rencana anggaran atau RAP atau proposal pengajuan untuk melakukan rekrutmen ini mempunyai tenggang waktu yaitu 4 hari. Kenapa kok seperti ini? Karena membuat suatu proposal itu sangat mudah ya. Jadi ini diberi waktu oleh sistem yaitu 4 hari mulai tanggal 5 sampai tanggal 9. Oke, baik, saya harap semuanya mengerti ya. Nah, untuk mengerti harus mencoba. Karena kalau tidak mencoba, hanya mendengar dan melihat tidak akan bisa melakukan yaitu fokus PDCA. Jadi teman-teman, pesan saya tetap semangat dalam menjalankan tugas. Bisa karena terbiasa, tidak bisa belajarlah, mustahil cobalah. Saya Surya Romadoni. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe-nya ya, biar channel kami lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.